个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢，一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Soul Land 2 Chapter 2.4 Chapter 2.4 Skydream Ichewom. Bei-Bei berdiri dan hati-hati memeriksa lingkungan mereka saat dia diam-diam menjaga Tangya. Setelah Huo Yuhao pingsan, dia memasuki mimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah memasuki ruang putih bersih. Ada banyak motif cahaya di dalam ruang, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Namun, tatapannya sepertinya masih bisa menjangkau setiap sudut ruangan. Sementara di tengah-tengah memahami misteri ruang, tiba-tiba berubah bergolak. Setelah itu, lampu emas menjalin dan memasuki ruang. Lampu-lampu emas menyatu menjadi cincin cahaya emas yang melayang di udara, dan banyak motif cahaya di dalam ruangan mulai bertambah besar karena penampilan mereka. 10 cincin emas cahaya perlahan mulai berputar, dan lingkaran putih susu muncul di setiap cincin itu. Seiring kekuatan halo meningkat, mereka secara bertahap berkumpul bersama dan membentuk 10 bola cahaya besar yang melayang di dalam ruang. Ketinggian dan volume ruang meningkat banyak lipatan dalam ukuran pada gilirannya. Pada saat itu, bola cahaya abu-abu yang biasa-biasa saja muncul di dekat salah satu bola cahaya keemasan. Ukuran bola kelabu jauh lebih kecil dari 10 bola cahaya lainnya. Selanjutnya, bola-bola cahaya keemasan mulai melepaskan cahaya keemasan yang kuat, seolah-olah mereka ingin mengusirnya. Namun, bola abu-abu tetap tenang, dan terus melayang di udara. Tidak peduli seberapa banyak cahaya keemasan menyerang bola abu-abu, itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, 10 lampu emas hanya bisa menyerah pada tugas yang tidak berarti. Mereka berubah stabil, dan berkedip dengan kilau redup. Saat kesadaran Huo Yuhao berangsur-angsur hilang, motif cahaya yang lebih kecil yang melayang di angkasa perlahan-lahan tenggelam ke bawah, membentuk samudera keemasan yang samar yang menopang 10 bola cahaya yang sangat besar. Hanya cahaya abu-abu yang sangat kecil yang tersisa di udara, tidak mau bergabung dengan bola cahaya yang besar. Jadi, kamu dipanggil Huo Yuhao. Tiba-tiba sebuah suara bergema. Setelah itu, visi Huo Yuhao langsung menarik, dan dia tanpa sadar menurunkan pandangannya. Dia hanya bisa melihat dirinya yang berdiri sendiri telanjang di atas lautan keemasan, tepat di tengah-tengah 10 bola cahaya yang sekarang berwarna keemasan putih. Di mana ini? Kenapa saya di sini? Huo Yuhao bertanya dengan takjub. Ini adalah lautan kesadaran Anda, atau lautan spiritual. Di masa depan, ini akan menjadi rumah Broter. Tempat ini terlalu kecil, jadi Broter hanya membantu Anda mengembangkannya. Namun, tubuhmu terlalu lemah, jadi aku harus lakukan sekarang. Petik 2. Kau Skydream Ichewom. Saya tidak bermimpi. Huo Yuhao menjadi lebih terpana ketika dia mendengar suara dan nada dari orang yang berbicara. Semua yang dia lihat di depannya sudah melampaui pengetahuannya. Belum lagi Huo Yuhao, yang baru berusia 11 tahun, bahkan orang dewasa akan terkejut sampai-sampai mereka gemetar ketakutan jika mereka dihadapkan dengan pemandangan yang begitu ajaib. Bermimpi. Jika Anda dapat memiliki mimpi yang begitu indah, tidakkah Anda akan mati karena kebahagiaan? Ini jelas bukan mimpi. Seperti yang saya katakan, ini adalah dunia dalam pikiran Anda. Skydream Ichewom menjawab dengan tidak senang. Huo Yuhao dengan kosong berkata, apa itu? Skydream Ichewom menjawab, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana saya menjelaskan ini kepada Anda? Baiklah, mari kita bicara seperti ini.
Anda tahu tentang mata Anda, mereka adalah jiwa bela diri yang oleh kesadaran Anda disebut mata roh. Saya baru saja melewati ingatan Anda, jadi saya tahu tentang pengalaman Anda sebelumnya. Mata roh adalah jiwa bela diri Anda, tetapi pada saat yang sama juga mata Anda. Jadi, laut spiritual adalah tempat energi spiritual Anda disimpan. Jika Anda ingin menampilkan kekuatan mata roh Anda harus mengubah kekuatan jiwa Anda menjadi energi spiritual, kemudian lepaskan menggunakan mata roh Anda. Lokasi spesifik laut spiritual Anda adalah otak Anda, di belakang mata roh Anda. Sampai sekarang, kesadaran Anda tenggelam dalam lautan spiritual Anda. Tubuh yang Anda lihat sebenarnya bukan tubuh Anda yang sebenarnya, tetapi tubuh yang saya ciptakan menggunakan energi spiritual untuk berkomunikasi dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya mengerti beberapa hal setelah mendengar penjelasan terperinci ini. Ketakutan di dalam hatinya juga semakin melemah. Anak-anak muda jauh lebih sensitif daripada orang dewasa pada waktu-waktu tertentu, dan dia merasa bahwa Skydream Ichewon benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Lalu, bagaimana bisa kamu muncul di laut spiritualku? Huo Yuhao bertanya lagi. Skydream Ichewon menjawab, bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa yang cerdas. Sampai sekarang, saya sudah menjadi satu. Namun, demi menjadi cincin jiwamu, aku telah menekan dan menyegel sejumlah besar kekuatanku. Mulai sekarang, Anda akan memiliki cincin jiwa, dan dapat menjadi salah satu dari yang disebut jiwa master manusia. Namun, bakat bawaan Anda jauh lebih buruk dari apa yang saya pikirkan. Anda bisa menggunakan istilah sangat miskin untuk menggambarkannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah pilihan saya benar atau tidak. Huo Yuhao sedikit malu ketika berkata, saya akui bahwa bakat saya tidak sebagus itu. Tapi, aku akan bekerja keras. Kekuatan roh bawaan saya hanya peringkat 1. Petik 2. Skydream Ichewon dengan muram berkata, saya akan memikirkan metode untuk membantu Anda meningkatkan diri nanti. Seiring meningkatnya panjang pembicaraan, nyali Huo Yuhao juga begitu. Skydream Ichewon. Panggil aku Brother Skydream. Baik, Brother Skydream. Anda mengatakan bahwa Anda adalah 1 juta tahun jiwa, apakah itu benar? Juga, mengapa Anda memilih saya? Saya pernah mendengar bahwa cendekiawan jiwa hanya dapat menahan cincin jiwa yang berusia di bawah 400 tahun. Namun, karena kamu adalah 1 juta jiwa-jiwa, bagaimana kamu bisa menjadi cincin jiwaku? Petik 2. Skydream Ichewon tiba-tiba menghela nafas panjang, apakah kamu pikir aku ingin menjemputmu? Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya terus menahan diri dari membuat pilihan, hidup saya akan berakhir. Dan begitu aku mati, tubuhku kemungkinan besar akan menjadi makanan bagi orang-orang di hutan bintang besar Dou. Di bawah kondisi ketidakberdayaan saya hanya bisa menggunakan rencana ini untuk melekatkan diri kepada Anda manusia. Ini juga satu-satunya jalan keluar saya. Apakah Anda ingin mendengarkan cerita saya? Di masa depan, kita akan bersama satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Aku juga tidak ingin menyembunyikan apapun darimu, jadi aku akan memberitahumu segalanya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Brother Skydream, tolong bicara. Skydream Ichewon menjawab, pada awalnya, aku hanya binatang jiwa Ichewon biasa. Saya tidak dilahirkan di Great Stardew Forest, tetapi di tempat yang sangat dingin yang terletak di daerah utara benua. Kami Ichewons adalah binatang buas yang memiliki 2 atribut bawaan, atribut spiritual dan es. Namun, kekuatan tempur kita sangat dibatasi oleh kecepatan kita. Dengan demikian, kita hanya bisa dianggap sebagai makhluk jiwa yang sangat biasa. Terlebih lagi, kita juga dipengaruhi oleh keberadaan predator alami. Sangat sedikit dari kita yang bisa bercocok tanam lebih dari 10.000 tahun. Saya satu-satunya pengecualian untuk itu. Petik 2. Ketika saya berusia 13 tahun, saya dengan ceroboh jatuh ke dalam es ketika melarikan diri dari pemangsa. Pada saat itu, saya pikir saya sudah selesai. Namun, siapa yang bisa tahu bahwa aku akan jatuh ke dalam bola pit ais 10.000 tahun? Saya tertidur lelap setelah itu. Saya masih sangat lemah dan kecil saat itu, dan tubuh saya bahkan tidak sampai 3 inci. Tidur itu berlangsung selama 10.000 tahun. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di gua es.
Ice Pit yang telah berusia 10.000 tahun telah hilang, semuanya terserap oleh saya. Namun, sebagai hasil dari tidur saya, dengan demikian saya telah berubah menjadi 10.000 tahun jiwa buas. Saya sangat senang dan tak terlukiskan saat itu. Namun, saya menemukan bahwa saya tidak dapat menemukan cara untuk keluar dari gua es sama sekali. Petik 2. Saya dikelilingi oleh es yang sangat keras di gua es itu. Meskipun aku sudah menjadi makhluk jiwa 10.000 tahun, klan Icewang kami selalu lemah dalam pertempuran, membuatku tidak bisa dengan paksa menerobos es. Untungnya, ada banyak lubang di gua es yang bisa saya panjat. Jadi, saya merangkak mencari jalan keluar. Pada akhirnya, saya masih tidak dapat menemukan jalan keluar, tetapi saya menemukan bola Ice Pit yang lebih besar. Penampilan bola Ice Pit yang baru ini menandakan bahwa saya memiliki makanan untuk dimakan. Karenanya, saya memasuki tidur nyenyak lagi. Namun, tidur ini berlangsung beberapa puluh ribu tahun. Petik 2.